penduduk miskin di Indonesia di bulan Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang atau sebesar 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Nisa Zahra dari kelas 11-1. Di sini, saya akan menampilkan sebuah video mengenai kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Inilah Indonesia, negara yang kita kenal sebagai negara agraris, yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, negara maritim dengan banyak pulau dan laut, serta negara kepulauan dengan ribuan pulau di dalamnya. Namun, seperti dengan negara lainnya, Indonesia juga menghadapi berbagai masalah internal, seperti masalah ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia yang mencapai 260 juta penduduk dan merupakan negara berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Dengan jumlah populasi tadi, Indonesia memegang 3,51% dari total keseluruhan penduduk di dunia. Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat di tengah pandemi COVID-19. Hingga September 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat angka kemiskinan bertambah 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa. Naiknya jumlah tadi tidak lepas dari kondisi pandemi COVID-19 dan lambatnya respon pemerintah terhadap masyarakat yang dapat memperparah stabilitas ekonomi negara. Lantas, bagaimana dengan mereka yang hidup dalam kesulitan dan berada pada ambang kemiskinan? Orang-orang yang ditinggalkan oleh pembangunan dan berusaha hidup dengan baik, meski sukar dalam mencapai hidup yang setidaknya layak. Di dalam dokumenter ini, kita akan menjelajahi cuplikan wawancara yang diambil dari pengamatan langsung tentang kondisi kemiskinan di Indonesia. Namanya siapa? Ibu Aseh. Ibu? Aseh. Ibu Aseh. Di sini tinggal sama keluarga? Keluarga. Oh, semuanya ya? Iya. Siapa aja ibu? Suami sama anak. Ibu pekerjaan sehari-harinya apa? Mulung. Terus iya. itu bawa gerobak. Narik Dari gerobak. jam berapa sampai jam berapa? Jam 5 sampai jam 8. Mulung. Pulang langsung benar di rumah. Habis itu yang ngurusin ginian. Ngurusin botol? Iya, ngurusin bersih-bersih. Nanti botolnya di kemana? Pecakung. Dibawa Iya, per kilo atau per kilo. sekilo berapa? 3.000. Sekilo pendapatan Iya. sehari bisa berapa? Ya, kita nggak bisa market ya. Kadang kalau pas bagus ya 10 dapat 10 kilo. Kalau pas keadaan sepi banget ya 5 kilo juga nggak dapat gitu. Tapi kita kalau pas itu kan ngumpulin di sawah, ngumpul banyak baru dikirim. Kalau dikit-dikit kan nggak mau ngambil sononya. Oh, maunya langsung banyak. Ya kita ngumpulin, ntar kalau udah 3 minggu apa berapa kita baru kirim gitu. Jadi tapi kalau itu kan dicoba timbang kalau pas seharinya dapat berapa gitu. Mulungnya daerah sini juga. Iya, kemuning. Ini mulungnya botol sama kaleng aja atau? Enggak, apa aja diambil. Kecuali yang botol beling ya. Kalau yang beling-beling gitu enggak. Kalau yang kaleng apa aja diambil. Dari penghasilan itu kira-kira mencukupi kebutuhan sehari-hari nggak? Ya, kadang enggak, kadang ya cukup. Bisa, penting kita kan bisa buat makan sama bayar kontrakan gitu aja.
sehari-harinya kerja kayak gini, Ibu betah nggak ngejalaninnya? Ya betah nggak betah ya kita betah-betahin. Yang penting kita itu dulu dah gitu, nyukupin anak biar bisa sekolah ya. Pengennya kan anak jangan ngikutin orang kerjaan orang tua gitu. Jadi pengen anaknya bisa sekolah ketinggian gitu. Kalau di komunis itu kan perkampungan semua. Kalau naruh gerobak begini juga saya disuruh sama yang punya tanah situ. Jadi memang malah nggak boleh, jangan kemana-mana Bude, taruh sini aja gerobaknya gitu. Jadi biar nggak hilang. Dulu sering hilang kalau ditaruh di jalan, sering hilang. Oh, pernah hilang juga? Sering, udah penuh gitu itu kita balik, udah nggak ada gerobak-gerobaknya. Berarti dia diambil orang? Iya, diambil orang yang juga sama orang beginian, tapi dia tinggal ngambil enaknya gitu. nggak mikir itu sama-sama susah, orang susah gitu enggak. Dampak COVID sama sebelum COVID itu ada bedanya? Beda jauh Pak. Waktu sebelum COVID alhamdulillah yang beginian agak gampang ya. Sekarang susah. Susahnya tuh dari nemuin barang. Iya barangnya, bukan apa barangnya jarang orang yang buang-buang gitu kan, sekarang jarang ibaratnya ya. Kalau dulu kan banyak yang belanja bapak dibuang, apa sekarang enggak. Sekarang sampai jam 8 gitu tuh bisa ngasilin 50, sekarang nggak bisa. Terus harapan Ibu buat kedepannya? Ya inginnya maju ya, tapi ya gimana ya kita yang jalanin aja dah. Kalau insya Allah kalau Tuhan mengendaki kan bisa dapat. Nah, dari video dokumenter atau wawancara yang telah ditampilkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan itu adalah kondisi seseorang ataupun sekelompok orang yang tidak mampu dalam memenuhi hak-hak dasarnya untuk kehidupan yang bermartabat, yang dimana kemiskinan sendiri itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya sumber daya manusia, dan terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai. Dengan begitu, adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah ataupun mengatasi adanya kemiskinan di Indonesia, yaitu antara lain seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, lalu meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan, lalu memberikan subsidi ataupun bantuan sosial, dan yang terakhir adalah pengembangan ekonomi.